Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan lanjutkan untuk materi di kelas 11 SMK Bintang Nusantara untuk bab kedua, yaitu komposisi dan inverse fungsi part 1. Nah, di sini ada pengertian fungsi. Pengertian fungsi misalkan A dan B merupakan himpunan tidak kosong. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah satu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi kalau di sini ada dua kan, misalkan himpunan A dan himpunan B. Misalkan himpunan A itu isinya ada 1, 2, 3. Kemudian himpunan B ada isinya misalkan 4, 5, 6. Nah, itu berarti himpunan A dan B itu namanya himpunan tidak kosong karena ada isinya kan. Nah, yang dinamakan fungsi itu ketika himpunan A dan himpunan B itu dipasangkan satu sama lain. Nah, syaratnya untuk dia menjadi fungsi adalah yang pertama, semua anggota himpunan A mempunyai pasangan anggota himpunan B. Dan yang kedua adalah semua anggota himpunan A mempunyai pasangan yang tunggal dengan anggota himpunan B. Nah, kemudian sifat-sifat fungsi itu ada 3, ada fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Jadi 3 ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah fungsi injektif terlebih dahulu. Disebut juga fungsi into atau satu-satu, yaitu suatu fungsi FA ke B dikatakan fungsi injektif jika setiap anggota himpunan A mempunyai bayangan berbeda di B. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama itu injektif, yang kedua adalah bukan injektif. Nah, untuk yang injektif, ini kan di sini himpunan A isinya ada A1, A2, A3. Kemudian himpunan B isinya ada B1, B2, B3, B4. Nah, untuk yang injektif itu adalah tadi keterangannya setiap anggota himpunan A punya bayangan yang berbeda di B. Ya, misalkan A1 dia punya bayangannya yaitu B1, A2 memiliki bayangannya B3, A3 memiliki bayangannya B4. Jadi yang di dalam A ini semuanya memiliki bayangan satu-satu dan bayangannya itu semuanya beda-beda gitu. Nah, kenapa yang gambar selanjutnya ini bukan injektif? Karena himpunan A benar, dia punya bayangan di B, tapi ada bayangan yang sama. Nah, ini A2 dan A3, dia memiliki bayangan yang sama, yaitu B3. Makanya di sini disebutnya adalah bukan injektif. Nah, kemudian fungsi surjektif. Nah, fungsi surjektif ini disebut juga fungsi onto atau pada. Suatu fungsi F A ke B dikatakan fungsi surjektif jika setiap anggota himpunan B mempunyai prapeta di himpunan A. Atau bisa dikatakan fungsi surjektif ini memiliki ciri, yaitu anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu, namun tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan fungsi A ada A1, A2, A3, dan A4. Kemudian fungsi B ada B1, B2, dan B3. Nah, seperti itu disebutnya dengan surjektif karena gini, kan himpunan A ini memiliki pasangan satu-satu tepat di himpunan B ya. A1, B1, A2, B2. Nah, kemudian ini A3 dan A4 punya bayangan yang sama atau punya pasangan yang sama, yaitu B3. Itu nggak apa-apa. Yang penting yang namanya surjektif adalah himpunan B-nya ini atau daerah yang dinamakan kodomain ini sudah memiliki pasangan. Artinya yang di himpunan B itu nggak boleh sampai nggak ada pasangannya. Walaupun pasangannya sama itu nggak apa-apa. Yang penting himpunan B ini nggak ada yang jomblo. Itu dari surjektif. Nah, yang ini kenapa bukan surjektif? Karena himpunan B-nya masih ada yang jomblo, alias yang nggak punya pasangan. Jadi itu nggak boleh. Jadi untuk yang surjektif, fokusnya adalah di himpunan B atau di daerah kodomainnya harus punya pasangan. Yang nggak punya pasangan alias masih jomblo seperti ini, berarti ini namanya bukan surjektif. Nah, kemudian fungsi bijektif. Disebut juga korespondensi satu-satu. Suatu fungsi FA ke B dikatakan fungsi bijektif jika fungsi tersebut injektif sekaligus surjektif. Jadi, ini adalah gabungan antara fungsi sebelumnya, yaitu injektif dan surjektif. Nah, kalau yang di sini fungsi A-nya atau himpunan A-nya itu ada A1, A2, A3, dan himpunan B-nya juga ada B1, B2, B3.
Jadi masing-masing tepat memiliki satu pasangan. Jadi A1 dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B3. Inilah yang dinamakan dengan fungsi bijektif. Dia memiliki pasangannya masing-masing, nggak ada yang mendua, nggak ada yang selingkuh, dan nggak ada yang jomblo. Jadi itulah yang dinamakan dengan fungsi bijektif. Kemudian operasi aljabar fungsi. Nah, di sini ada 4. Yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan yang terakhir adalah pembagian. Kalau penjumlahan tinggal dijumlahkan saja fungsinya. Kalau di sini berarti ada fungsi fx dan gx. Kalau pengurangan tinggal dikurang. Kalau perkalian sama tinggal dikalikan saja. Dan kalau pembagian tinggal dibagi. Gitu. Contoh soalnya adalah seperti ini. Misalkan diketahui fx-nya 2x ditambah 7. Kemudian gx-nya 4x dikurang 5. Untuk x bilangan real. Tentukan fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, f ditambah gx berapa hasilnya, kemudian yang B, f dikali gx berapa hasilnya. Nah, cara menjawabnya untuk yang ditambah, f ditambah gx berarti fx ditambah gx, gitu kan. Tinggal disubstitusi saja, fx-nya berarti 2x plus 7, gx-nya berarti 4x dikurang 5, seperti ini. Kemudian tinggal dijumlahkan saja, 2x ditambah 4x, hasilnya berarti 6x. Terus nanti 7 dikurang 5, hasilnya 2 plus 2. Jadi untuk penjumlahan ini harus dijumlahkan sesuai dengan si jenisnya ya. Misalkan sama-sama punya x bisa dijumlah, yang nggak punya siapa-siapa juga sama bisa dijumlah. Gitu. Kemudian untuk yang perkalian, f dikali g berarti hasilnya nanti fx dikali gx, berarti nanti 2x ditambah 7 dikali 4x dikurang 5. Tinggal dikalikan saja, kalau ini dikalikannya secara pelangi, kalau kata Bisigma, 2x dikali 4x hasilnya 8x pangkat 2, kemudian 2x dikali min 5 hasilnya min 10x, 7 dikali 4x hasilnya plus 28x, dan 7 dikali min 5 hasilnya min 35. Tinggal disederhanakan jadi 8x pangkat 2, ini 18x dari mana? Karena dia sama-sama punya x dan sejenis, maka bisa dikurangi 28 dikurang 10x, jadi 18x dikurang 35. Karena 35 nggak ada siapa-siapa, jadi tulis saja 35. Nah, kemudian daerah asal fungsi. Nah, daerah asal fungsi itu seperti apa? Seperti ini. Misalkan ada df, berarti daerah asal f. Kemudian ada dg, berarti daerah asal g. Untuk operasi penjumlahan, untuk operasi aljabar sama seperti yang tadi, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Nanti mungkin harus diperhatikan untuk ininya saja, untuk rumusnya saja. Seperti itu. Nah, kemudian ada syaratnya. Syarat untuk melakukan beberapa fungsi aljabar ini. Kalau misalkan dia fx aja, nggak ada apa-apanya, berarti nanti syaratnya x-nya harus bilangan real. Kemudian kalau pecahan seperti ini, ada fx per gx, itu syaratnya gx-nya tidak sama dengan 0. Dan kalau misalkan ada akar fx, berarti fx-nya lebih besar sama dengan 0. Kalau ada yang seperti ini, fx per akar gx, berarti gx-nya lebih besar dari 0. Kemudian kalau ada akar, kemudian ada pecahan juga, fx per gx, berarti fx per gx lebih besar sama dengan 0. Dan gx tidak sama dengan 0. Seperti itu. Ini syarat yang harus kalian paham ya untuk mengoperasikan aljabar khususnya untuk daerah asal fungsi. Ini dia contoh soalnya, misalkan ada fungsi f dan g dinyatakan oleh fx sama dengan akar x dikurang 2 dan gx sama dengan x dikurang 4. Tentukan daerah asal f per gx. Nah, caranya kalian tulis dulu di sini f per gx sama dengan, berarti fx-nya disubstitusi, yaitu akar x dikurang 2 per g-nya, kalian substitusi juga, yaitu x dikurang 4. Nah, setelah itu kalian harus operasikan atau sederhanakan masing-masing. Yang pertama kita mau sederhanakan fx-nya dulu. Nah, ini kenapa bisa fx-nya lebih besar dari 0? Karena kalian lihat di syaratnya, ketika ada akar, kemudian ada fx, maka ini syaratnya, fx-nya lebih besar dari 0. Maka di sini fx lebih besar dari 0. Nah, di sini x-nya min 2, kenapa akarnya hilang? Karena memang tadi sudah ada di syaratnya, akarnya hilang, tinggal x min 2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian x-nya berarti langsung lebih besar sama dengan 2. Kenapa 2? Karena minus 2-nya pindah dari ruas kiri ke kanan ya. Jadinya di sininya x-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, kemudian untuk gx-nya kenapa di sini tidak sama dengan 0? Karena kalian cek lagi di sini
untuk pembagian fx per gx yang bawahnya ini itu harus tidak sama dengan 0. Maka di sini juga ditulis gx tidak sama dengan 0. Tinggal substitusi gx-nya dari sini x min 4, berarti x min 4 tidak sama dengan 0, maka x tidak sama dengan 4. Kenapa? Karena minus 4-nya pindah juga dari ruas kiri ke ruas kanan. Kemudian jadi daerah asalnya, ini kalian tulis saja rumusnya yang sudah ada di depan sini. Seperti ini, yang bagian bawah. Nah, kemudian setelah sudah dituliskan rumusannya, tinggal hasilnya sama dengan x di mana x lebih besar sama dengan 2 dan x tidak sama dengan 4. Ini merupakan kesimpulan dari ini, dari yang sudah kita dapatkan ini, dari fx sama dari gx. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah latihan soal yang wajib kalian kerjakan, dan jangan lupa untuk mengerjakannya dan menguploadnya di Moodle dalam bentuk PDF. Nah, untuk itu sudah sampai sini dulu untuk materi hari ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di YouTube-nya Miss Hikmah. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.